almarhum yang wafat hari Sabtu 30 November tanggal 30 November 2024. Mudah-mudahan seluruh amal soleh, amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin. Diampuni segala dosanya, dijauhkan dari fitnah kubur, dari adab kubur dan adab api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan bulan yang lalu kita telah mempelajari beberapa zikir sebelum tidur. Banyak sekali ternyata zikir-zikirnya. Mulai dari membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang sebelumnya meniup telapak tangan, lalu setelahnya mengusapkan telapak tangannya ke kepala, muka, dan tubuh yang terjangkau oleh dua telapak tangan kita ini, yang diusapkan 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca doa-doa yang lainnya, sampai kepada doa yang terakhir menjelang tidurnya. Itu ternyata banyak sekali. Bahkan juga membaca surah As-Sajdah, juga surah Al-Mulk yang ayatnya lumayan, ada 30 ayat. Yang As-Sajdah itu ada berapa halaman? 3 halaman. Sedang Al-Mulk itu ada lebih kurang 2 halaman. 2 halaman. Nah, ini kesemuanya ini adalah merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan di setiap kita akan tidur. Ya. Meskipun tidak harus tuntas, ya, tetapi yang penting bagi kita adalah upaya kita untuk mencontoh, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Umpamanya ketika kita membaca baru sampai kepada selesai trikul, maksudnya trikul itu yang tadi, yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tertidur, maka tidak mengapa, tidak apa-apa. Jadi tidak harus selesai tuntas dan tidak harus juga berurutan, tidak. Umpamanya mau membaca, aku kok suka membaca akhir surah Al-Baqarah, silakan. Aku kok suka membaca ayat kursi, silakan. Ya, mendahulukan ayat kursi. Atau membaca lebih dulu Bismikallahumma ahya wa bismika amut itu, atau Bismikallahumma ahya, Bismikallahumma amut wa ahya. Lalu tertidur, tidak apa-apa. Yang penting jangan menjelang tidur itu diakhiri dengan nonton YouTube, atau nonton TikTok, atau mendengarkan pakai kaset itu campur sari, atau dangdutan, atau kesukaan bapak ibu itu apa kalau musik remix, dan macam-macam. Ini yang harus dihilangkan, kebiasaan-kebiasaannya seperti itu dihilangkan dengan melatih diri untuk membaca zikir. Kalau setelah selesai membaca zikir-zikir ternyata kok belum juga menghantarkan bisa tidur, maka ulangi lagi atau mengulang bacaan-bacaan tertentu. Kalau ternyata sulit tidur, bahasa Jawanya kancilen, maka bacalah, mari La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ketinggalan dari lima
Baik. Oke, berarti mangke ngirimaken ngeser napa materi ini pun mangke diiringi di bawahnya mohon dibaca atau wajib dibaca. Hukumnya wajib. Kalau tidak dibaca ada hukumannya. Nanti apa misalnya dijejer ngarep masjid. Jadi perlu bapak-bapak takmir masjid itu memang diantaranya fungsinya tugasnya selain memakmurkan masjid adalah membimbing jamaah untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Karena sering kita ini begini, kita ini mencukupkan diri dengan mengaku Islam, mengaku Muslim semenjak lahir. Memang iya, mungkin kita sudah berislam semenjak lahir. Tetapi pernahkah kita bertanya kepada diri kita ini, sadar berislamnya itu mulai kapan? Sadar beragamanya itu. Ada orang ditanya, panjenengan sadar beragama Islam itu mulai kapan? Oh, mulai kecil, ngaku sih. Jadi kita ini memang bedanya dengan orang yang mu'alaf. Jangan remehkan orang mu'alaf, karena mereka berislam itu hasil dari jerih payah, dari upaya. Sedang kita ini Islam keturunan. Jadi tidak ada usaha untuk bisa lebih mendalami lagi ilmu agama kita. Nah, ini kekeliruan sebenarnya, Maka kita harus berupaya berikhtiar untuk menyadarkan diri kita ini betapa pentingnya mengamalkan ajaran-ajaran Islam, supaya Islam kita bukan Islam hanya aku-akuan saja. Ini baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan pada malam hari ini. Ini berkaitan dengan soal zikir juga, tapi zikir yang khusus ini di dalam surah atau ayat-ayat yang kita baca di sholat maghrib tadi itu adalah surah Nuh, surah 71 ayat 10, 11, 12, juznya 20 berapa ya? 29, juz 29, surah 71 ayatnya 10, 11, 12. Tadi kita baca faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sampun patos mangke materi pun juga pasti akan saya kirimkan. Yang artinya adalah, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surah Nuh ayat 12, ayat 10, 11, 12. Ya, di dalam ayat ini telah dijelaskan secara gamblang. Jadi umpama tidak diterangkan uraiannya, tidak diuraikan, itu sebenarnya sudah jelas. Perhatikan, maka aku, Nuh maksudnya, Nuh katakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zamannya dulu, yakni kaumnya yang sulit untuk diajak menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu itu, dan orang-orang yang berbuat kezaliman dan sebagainya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Yang penting, sekalipun kalian sudah bergelimang dosa, dosa dari perbuatan syirik, dosa dari perbuatan kufur, dosa dari perbuatan aniaya yang lainnya, apakah
Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dan kalau sudah kita mohon ampun kepadanya dan Allah mengampuninya, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Midroro itu artinya lebat yang tidak sekedar lebat airnya, materinya, tetapi mengandung kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi turun dengan lebat, lalu air yang turun dengan lebat tadi itu kemudian menyuburkan tanah yang semula itu tandus dan kemudian menumbuhkan berbagai tanaman yang tanaman itu kemudian bermanfaat. Nah, ini pengertian midroro. Dulu seingat saya itu ada ujian ya, di musola, di masjid itu ujiannya begini. Pilih di antara bapak ibu yang sudah seusia saya, mungkin lebih sepuh atau di bawah saya sedikit, pernah mendengarkan Allahumma anzil alaina ma'an anzil alaina minas samai ma'am midrara. Tapi saya lupa lagunya lupa. Tapi ini ada dulu ya, biasa. Anzil alaina minas samai ma'am midrara. Itu ya, biasanya kalau tidak segera hujan itu ujiannya di musola-musola, di masjid-masjid ujiannya begitu ya. Allahu begini, Allahu ya karim anzil alaina minas samai ma'am midrara. Ini nadanya terlalu rendah ya, tidak sampai. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mulia, yang maha dermawan, karim, anzil alaina, turunkanlah di atas kami ma'an ya, dari langit, ma'an air, midror yang lebat. Nah, makna midror itu adalah lebat yang mengandung keberkahan, kebaikan-kebaikan, bukan yang mengandung bencana, tidak yang mengandung petaka. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Satu itu ya, jadi ini keutamaan istighfar. Yang kedua, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu karena istighfar tadi. Yang kedua adalah Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Jadi Bapak Ibu kalau ada persoalan kekurangan harta, kemiskinan, maka banyaklah beristighfar. Ya. Kalau ada di antara keluarga kita, kerabat kita yang sudah berumah tangga tapi kok lama sekali tidak segera mendapat karunia anak, maka bacalah istighfar. Sering-sering membaca istighfar. Ya. Karena ini dalilnya ya ini. Yumdirkum bi amwalin wa banin. Niscaya Dia akan memperbanyak harta dan anak-anak. Jadi banyak-banyaklah membaca istighfar. Dan yang ketiga adalah dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Allah akan menjadikan untuk kita kebun-kebun. Ya, kebun maksudnya kebun di sini ya semacam seperti sawah atau ladang. Artinya diberi kemampuan untuk kemudian membeli kebun. Ya. Caranya Allah itu banyak cara untuk bagaimana menjadikan hamba-hambanya itu kemudian bisa membeli kebun. Bisa jadi rumahnya kena jalur tol, lalu ganti ruginya itu bisa untuk beli tanah, bangun rumah plus beli sawah, kan begitu.
Nggih, ngoten to nggih? Terjadi itu. Ya. Ngantos wonten kok tiyang sing daleme ora dilewati tol malah ngarep-ngarep. Kok ora aku ya, ora omahku sing kelewatan. Soale utangku pas sampai. Ngarep-ngarep ngoten. Itu beritanya seperti itu. Jadi cara Allah untuk menjadikan seseorang itu mendapatkan kebun itu macam-macam. Enak sih goro-goro dipisui malah iso kan macam-macam. Ya. Jadi cara Allah untuk memberi rezeki, memberi kebun tadi dan lain sebagainya itu banyak cara. Oleh sebab itu banyaklah istighfar tadi. Yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi jangan ragukan terhadap kekuasaan Allah, pemurahan Allah. Ya. Kalau perintahnya istighfar ya sudah kita istighfar. Tapi jangan kemudian meninggalkan ikhtiar manusianya. Ikhtiar manusia tetap. Kalau hanya istighfar ya mau menang ya itu pengendi. Meskipun ikhtiarnya misalnya dodolan es teh, tapi itu ikhtiar. Yang penting ikhtiar. Yang penting ikhtiar. Terkadang itu antara ikhtiar dengan perolehan itu kayak tidak nyambung. Ya seperti fakta yang terjadi itu. Kan tidak mungkin dodolan es teh mau itu terus umroh sampai itu mobil. Itu kan luar biasa. Dah nggak usah bahas itu. Yang perlu itu, yang penting adalah tadi meyakini bahwa Allah itu kalau sudah menghendaki memberikan rezeki kepada siapapun, nggak perlu terus takon Google alamat simpulan nanti ya. Allah itu melalui malaikat-malaikatnya itu sudah hafal dan tidak akan tertukar rezekinya itu. Tidak akan terbuka meskipun tempatnya sembunyi di rumah kan bapak itu di antara bapak itu mungkin sering atau setidaknya pernah menjumpai orang yang dodolan. Saya pernah itu ke mana itu dulu sudah lama sekali Bakulan Punten nopo lepon daerah Burah Wonosari kan beling nih Pak. Tapi didatangi oleh banyak orang dari berbagai daerah loh. Padahal baru jelekit, ukuran dewe ini aslinya lihat Ponorogo dan belum masuk Kediri dulu. Saya belum masuk Kediri, tapi pernah lewat Kediri kok diangkirkan ke situ. Kok ya ngerti baru ini dan banyak. Artinya apa? Malaikat tidak pernah tersesat, ya, tidak pernah keliru untuk menurunkan rezeki. Yang penting itu usaha. Bapak Ibu, apalagi sekarang ini sudah online ini, panjenengan punya usaha ekonomi apa saja, di mana saja berada, pancet payu, pengorang payu kira-kira murah, bengong-bengong berapa murah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi salah satu keutamaan istighfar adalah ini tadi mendatangkan banyak kebaikan. Oleh sebab itu, mari kita biasakan untuk beristighfar. Baik itu istighfar yang pendek, yang seperti kita baca di setiap sholat kita itu, Astagfirullah itu, maupun sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Terusnya wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dipun namani lho ngene.
Sampai apa mau dereng? Loh, dereng. Padahal itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Begini, Rasulullah bersabda, Sayyidul istighfar, lalu melafazkan tadi itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang membaca ini, maksudnya Sayyidul istighfar ini di siang hari, lalu dia mati sebelum datang waktu malam, maka dia menjadi penghuni surga. Dan barang siapa yang membaca ini, maksudnya Sayyidul istighfar tadi itu, di malam hari sebelum datangnya waktu siang, maka dia akan menjadi penghuni surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hanya bermodalkan apa? Baca Sayyidul istighfar. Persona mana nomor? Persona. Mungkin kalau kirimakan lafadz Sayyidul istighfar, tapi syaratnya mungkin digunakan ya. Masalah diwanti-wanti ngoten. Menurut wanti-wanti ini yang amale, mungkin yang amale, mungkin pulau-pulaunya gitu. Nah itu kan. Tapi berangkatnya mungkin dari halaman Masjidil Haram. Budaya ini kok biaya yang banyak. Kalau nemu umrohnya mulai saking halaman Masjidil Haram saja. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua. Jadi tema kita malam ini apa? Keutamaan istighfar. Keutamaan yang kedua, istighfar itu adalah mencegah adab, mencegah bencana, mencegah musibah. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Surah yang ke-8 juz 9. Juznya juz 9. Surahnya surah 8, namanya Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya adalah harta rampasan perang. Ya. Ayatnya ayat 33. Letak ayatnya di baris paling bawah. Ya. Bunyinya begini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah itu, tidaklah sekali-kali Allah itu akan mengadab mereka selama engkau hai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka itu memohon ampunan. Ya. Dulu di zaman turunnya ayat ini, mereka umat Nabi Muhammad SAW itu mempunyai dua senjata untuk menjauhkan diri dari siksa Allah, dari adab Allah, dari bencana. Yang pertama apa? Keberadaan Rasulullah SAW, karena Rasulullah masih sugeng. Ini jaminan selama Rasulullah masih di tengah-tengah mereka, sekalipun mereka ini di antara mereka ada yang melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, bermaksiat, ya, minum-minuman keras, berjudi, berzina, membunuh dan sebagainya, mencuri dan lain-lain. Selama Rasulullah SAW masih ada di tengah-tengah mereka, mereka masih aman. Ya. Apalagi ditambah mereka beristighfar, mohon ampun, maka Allah tidak akan mengadab. Sedangkan kita sekarang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah, tetapi masih ada satu senjata. Apa itu? Istighfar. Nah, oleh sebab itu langgengkan istighfar, terus-menerus beristighfar. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya,
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfarnya dalam sehari itu tidak kurang dari 70 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, kata Rasul, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin dihapus dosa-dosanya dan dijamin masuk surga. Tapi istighfarnya dalam sehari itu 70 kali. Bapak Ibu berapa kali? 100. Ini pun tanggal diingatkan. Kami ingat Bapak Ibu istighfar itu 100. 100 kali kan? Ya mungkin ada yang 100, ada yang kurang dari. Kalau hanya mengandalkan setelah sholat kan berarti kalau setelah sholat itu sunnahnya hanya 3 kali. Ya 3 kali istighfar. Kali 5 berarti hanya 15. Padahal kita tidak dapat jaminan dihapus dosa dan tidak ada jaminan untuk masuk surga. Tapi istighfarnya hanya sedikit. Karena memang bedanya antara kita dan Rasul hanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit istighfar. Kalau kita istighfarnya sedikit. Ibadah kok ajaknya sakit. Rasulullah itu sedikit-sedikit berzikir. Kalau kita berzikirnya sedikit. Ya, Rasulullah itu sedikit-sedikit bersedekah. Kalau kita sedekahnya sedikit. Nah, kami mau bukan. Ibadah selisihnya hanya sedikit. Rasulullah itu sedikit-sedikit sholat. Ya, kita ini sholatnya sedikit. Rasulullah itu sedikit sekali berbuat dosa. Ya, tetapi kita ini sedikit-sedikit berbuat dosa. Bedanya hanya sedikit. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tadi penyebutan 70 atau 100 itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan betapa Rasulullah itu istighfarnya sangat sering. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hendaknya kita meniru Rasulullah. Rasulullah saja yang mendapat jaminan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan surga itu, istighfarnya sesering itu, sebanyak itu, maka kita mestinya lebih banyak lagi istighfar. Baik istighfar yang pendek tadi, silakan mau pakai yang pendek maupun yang sayyidul istighfar. Saya baru 4 hari yang lalu ketemu seorang teman dari NTT, ya, dari NTT. NTT itu mayoritas non-muslim. Tapi meskipun muslimnya minoritas, di sana itu muslimnya berkualitas. Salah satunya ini, salah seorang teman saya kemarin 4 hari yang lalu ketemu ngobrol-ngobrol. Punya temannya itu sudah menikah lebih kurang 8 tahun, belum dikaruniai anak. Ya. Lalu setelah sharing dengan teman ini tadi, lalu dikasih tuntunan ini dengan menerangkan, membacakan ayat 10, 11, 12 surah Nuh tadi itu dijelaskan oleh teman saya ini. Lalu diperintahkan kepada temannya untuk coba menerapkan ini. Sampai setiap hari minimal coba bacalah istighfar 100 kali coba. Setelah itu kemudian berdoa kepada Allah, mohon dikaruniai anak. Ya. Di samping usaha-usaha ikhtiar manusia, konsul ke dokter spesialis kandungan misalnya, itu dilakukan.
saran-saran dokter juga dilaksanakan, tapi juga istighfar. Dan betul, tidak lama setelah lebih kurang 2 bulan, ya, istrinya kemudian merasakan suatu keadaan yang lain, kemudian diperiksakan, ternyata positif. Padahal sudah 8 tahun. Lebih kurang sudah hampir 2 tahun yang lalu, saya sudah lebih mendahului. Saya punya sepupu, jadi anaknya Pak Lek saya, yang dari kemarin 2 hari yang lalu meninggal, Pak Lek saya. Anaknya perempuan itu juga menikah bahkan sudah 10 tahun. Lalu curhat kepada masnya itu, kakaknya itu. Lalu saya sarankan untuk membaca ayat 38 surah Ali Imran. Apa itu? Surah Ali Imran ayat 38 itu adalah tentang Nabi Zakaria alaihissalam yang mohon agar dikaruniai anak itu. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Baca itu. Kemudian baca juga surah yang satu lagi. Itu hanya pendek-pendek. Di samping itu memperbanyak istighfar. Kemudian selang beberapa saat, ya juga sekian bulan, tidak lama, lebih kurang juga 2 bulanan juga kalau tidak salah. SMS-nya masih ada di HP saya ini, ya, masih ada sampai sekarang. Saya abadikan. Itu kemudian mengucapkan alhamdulillah, matur suwun nggih Mas. Setelah saya mengamalkan itu dan berupaya untuk berikhtiar manusia dengan suami saya, maka ternyata alhamdulillah setelah periksa positif. Ya. Lalu lahir, tapi lahirnya itu lahir terlalu cepat, prematur. Usia masih 6 bulan lebih, ya, hampir 7 bulan. Itu sudah lahir, tapi alhamdulillah sekarang umurnya 10 bulan, ya, 10 bulan. Kemarin ketemu kami, ya, keluarga besar, ketika takziah, anaknya dinamai nama panggilannya Tauhid. Suwehat anaknya, saya ikut semua melihat itu. Masya Allah, ini diantaranya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan ragu-ragu untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ternyata terbukti. Nah, ya, bukti yang kedua yang tadi ketika teman saya menceritakan pengalamannya dengan temannya. Baik, ini keutamaan yang kedua, yaitu mencegah, menangkal tolak bala, menghindarkan. Jadi Bapak Ibu, jika ingin terhindar dari malapetaka atau mendapat banyak kebaikan-kebaikan, sering-seringlah baca istighfar. Astagfirullah, 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 atau yang sayyidul istighfar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini lebih kurang yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Meskipun sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang mengisahkan tentang keutamaan istighfar ini. Ya, ada di sini nanti di materinya ada Al Hasan Al Basri nanti menceritakan perihal apa yang beliau alami. Juga ada di riwayat yang lain itu ada seorang pemuda yang ditawan oleh musuh, orang-orang musyrik, orang-orang kafir di suatu tempat, diikat di bawah batang di bawah tiang yang kokoh, ikatannya juga kokoh. Bapaknya tidak tega melihat anaknya ditawan, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Dia kemudian mendatangi Rasulullah, soal pada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyarankan untuk katakan kepada putramu itu untuk memperbanyak baca istighfar. Maka betul setelah anaknya membaca istighfar, sering baca istighfar, tiba-tiba lepas. Ya, ini talinya ini mudah dilepaskan. Lalu dia melarikan diri dari tawanan musuh-musuh itu. Lalu sudah siap di halaman, di tempat dia ditawan tadi itu. Di situ ada unta. Ya,
Unta itu kemudian dikendarai untuk pulang ke rumahnya. Dan ketika dia mengendarai, ternyata ada unta-unta yang lain yang ada di sekelilingnya, lepas semuanya dan kemudian mengikutinya sampai rumahnya. Sampai orang tuanya itu terheran-heran, ya, kaget. Tidak hanya kaget, tapi gaget. Saking kagetnya, jadi gaget. Bukan pakai K, tapi pakai G. Gaget. Gaget, heran, dan takut. Campur takut juga. Mengapa takut? Ya ini anak ini loh, ditampar oleh musuh-musuh. Lah kok pulang naik unta, bahkan unta-untanya diikuti oleh unta-unta yang lain. Takutnya itu bikin ngugek nyolong bocah ini, ngugek malah kerampok. Ya. Lalu sebelum menyambut anaknya, bapaknya ini sowan Rasulullah lagi, menanyakan, wahai Rasul, anakku ini tiba-tiba sudah ada di halaman depan rumah, naik unta. Dan bersama unta yang dinaiki ada unta-unta yang lain, bagaimana ini? Lalu hukum unta-unta yang ada itu bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, unta-unta itu milik anak dan untukmu, ya. Halal untuk kamu apakan saja. Bawa sini 1 ekor saja. Nah, artinya apa? Halal itu untuk. Itu adalah fadilah, keutamaan istighfar. Terus Bapak Ibu, mangke sakit dipun amalan apa? Zikir dengan istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ini saya kira Bapak Ibu sampai bisa nonton. Sudah 5 menit. Misalnya jam kita 59. Tapi sampai mendekati gitu. 5 menit. Masih 5 menit lagi. Baik. Kalau demikian mungkin ada pertanyaan. Jadi saya persingkat karena saya khawatir lagi ketinggalan. Ayo. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ayo. Ini saya kirimkan airnya. Kepada Bapak Haji Yedi. Santun berkirim. Iya. Susun Pak. Tidak ada biaya ongkir. Ya. Untuk sanidul istighfarnya menyusul. Ya, menyusul. Iya. Atau Bapak Ibu bisa langsung browsing. Kalau saya istighfar itu banyak sekali ya. Di internet tinggal ketik saja Sayyidul Istighfar. Ada yang sudah berupa kaligrafi, ya, ada yang tulisan, lalu ada arti dan ada keterangannya. Untuk Sayyidul Istighfar tadi bunyinya. Monggo cobi sarang-sarang membaca saya. Oke, untuk pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam. Oh ya, zikir itu sebenarnya di dalam surah Ali Imran ayat ayat 190 ya. Alladzina ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi zikir itu dilakukan kapan saja, baik dalam keadaan berdiri qiyaman wa qu'udan dan dalam keadaan duduk wa 'ala junubi dan dalam keadaan berbaring ya. Jadi boleh membaca tadi ulhu tadi menjelang tidur. Menjelang tidur itu boleh ketika duduk, boleh ketika belum duduk masih berdiri juga boleh, ketika sudah berbaring juga boleh. Yang tidak boleh itu ketika tidur, karena memang tidak bisa kalau ketika tidur ya. Tidur itu namanya. Kalau ketika tidur harus baca regulasi. Jadi boleh ketika berdiri, boleh ketika duduk, boleh ketika sudah berbaring juga boleh ya. Artinya bebas.
Kalau nyamannya ketika berdiri, ya silakan baca dengan. Kalau nyamannya ketika duduk, ya baca ketika duduk. Tapi tadi kalau sebelum tidur, tadi kan ada kesunahan untuk mengusap kepala, muka, dan itu mestinya dilakukan dalam posisi duduk. Ketika duduk, jadi sebaiknya dibaca ketika duduk. Itu namanya. Lalu baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai baca, lalu diusapkan dari kepala ini, muka, lalu duduknya sampai semenjangkaunya tangan. Ulangi lagi mengusapnya dari kepala, terus itu sampai menjangkaunya tangan. Ya, mungkin ada orang-orang tertentu yang ketika berbaring itu kalau baca suatu sosok blank. Ya, kalau itu situasional, kondisional. Perlu ditentukan oleh kebiasaan masing-masing. Ada kalanya orang tidak berbaring pun ya perlu walian. Ini ku kira-kira wis mulai itu. Hati-hati. Nggih, baik. Oke, satu lagi nih, Bapak. Tidak. Ya, apakah zikir itu perlu wudu? Tidak. Tetapi ada kesunahan. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Orang yang mau tidur itu disunahkan untuk wudu seperti wudu ketika akan mengerjakan sholat. Itu memang sunnah. Tapi umpama tidak dilakukan itu juga tidak apa-apa. Nah, kalau kita bisa melakukan, sebaiknya melakukan wudu. Tapi kalau tidak bisa, mungkin karena habis wudu itu sok-sok ditinggal di batu itu terus wahing itu nanti wudu lagi, wahing lagi, slip lagi. Nah, ini kan nanti memberatkan. Maka kalau sudah seperti itu, tidak wudu, tidak apa-apa. Tapi yang penting sudah berusaha. Nih, nanti sekat, Bapak Ibu, mohon maaf jika jadi untuk melafalkan bersama-sama sejauh istighfar. Tapi saya berharap Bapak Ibu menghafalkan ini dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbanyak ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya, hilangkan. Seperti apa tadi? Goblok. Tinggalkan itu. Ganti dengan astagfirullah. Gampang, hilangkan. Jadi astagfirullah. Biuh. Peh. Apalagi Morotokon. Nah, ganti dengan astagfirullah. Jangan lagi dipakai yang tidak ada gunanya, yang bahkan membahayakan. Ya, gara-gara kata-kata apa? Goblok dihujat banyak orang itu kan, masya Allah. Oleh sebab itu, ini semuanya tergantung kepada kebiasaan. Kalau Bapak Ibu melatih diri untuk membiasakan ucapan-ucapan yang baik, tentu dalam kondisi tertentu, dalam ucapan spontan yang diucapkan mesti yang baik juga. Kalau kebiasaannya astagfirullah, nanti suatu ketika kaget, nanti yang diucapkan adalah astagfirullah. Nah, kalau ketika spontan diucapkan gaplek, nah itu berarti kebiasaannya memang gaplek. Itu kira-kira. Baik, Bapak Ibu, demikian, mohon maaf sekali lagi ada kekurangan dan kesalahannya dan ada kata-kata yang tidak benar. Kita akhiri dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.